Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari SGD A1 dan juga B1 yang pada hari ini akan mempresentasikan basic clinical skills kita, understanding the concept of Puskesmas, yang mana kami telah melakukan kunjungan ke UPTD Puskesmas 2, Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan pada Jumat 21 November 2025. Berikut adalah anggota dari SGD A1 dan juga B1. Adapun topik pembahasannya meliputi manajemen puskesmas, pelayanan kesehatan, hasil evaluasi program dari puskesmas, indikator kesehatan di area kerja puskesmas, dan juga integrasi layanan primer atau ILP pada puskesmas. Perkenalkan, saya Karissa Paramita dengan 3 digit yang terakhir 131. Sekarang saya akan membahas terkait dengan profil umum puskesmas dan juga wilayah kerjanya. Jadi puskesmas yang kami kunjungi kemarin adalah UPTD Puskesmas 2, Dinas Kesehatan Kecamatan Denpasar Selatan atau yang bisa dikenal dengan Puskesmas Denpasar Selatan 2, yang berdiri pada tahun 1983 dan berlokasi di Jalan Danau Buyan 3, Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Untuk kontaknya seperti yang tertera pada layar. Untuk visinya adalah prima dalam pelayanan demi terwujudnya masyarakat sehat dan mandiri. Dan untuk misinya adalah fokus terhadap promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara kesinambungan. Lalu juga memberikan pelayanan kesehatan yang profesional dan bertanggung jawab. Lalu juga mengembangkan inovasi pelayanan kesehatan. Dan juga memberdayakan masyarakat supaya mampu mandiri dalam bidang kesehatan. Untuk dari wilayah kerjanya, pertama adalah ada di 2 desa, yaitu di Sanur Kajer dan Sanur Kau, dan juga ada di 2 kelurahan, yaitu di Sanur dan Renon. Untuk luas wilayah dan puskesmas sendiri, itu kurang lebih 13,11 kilometer eh, pangkat 2, dan untuk jumlah penduduknya tuh ada sekitar 46.665 jiwa, dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh puskesmasnya ada 80 orang. Lalu juga puskesmas memiliki puskesmas pembantu sebanyak 3 unit, dan untuk rata-rata kunjungan harian dari puskesmasnya adalah kurang lebih 100 tadi pasien, dan untuk akreditasinya adalah utama. Perkenalkan, saya Coko Desti Petirma Dewi dengan 3 digit NIM 189 dari SGDB 1 akan menjelaskan terkait dengan struktur organisasi puskesmas, jumlah sumber daya manusia, dan jabatan dan perannya. Di sini pada layar dapat dilihat terkait dengan struktur organisasi puskesmas dengan jumlah sumber daya manusianya sebanyak 80 orang. Kemudian di sini terkait dengan jumlah dan kompetensi pembagiannya. Yang pertama ada dokter umum sebanyak 4 orang, kemudian dokter gigi yang PNS sebanyak 3 orang dan pegawai P3K 1 orang, sarjana kesehatan masyarakat ada total 3 orang, nurse sebanyak 8 orang, apoteker 1 orang, D3 keperawatan sebanyak 2 orang, kemudian D3 kebidanan sebanyak 11 orang, D3 gizi 2 orang, D3 counseling 2 orang, D3 analisis kesehatan sebanyak 2 orang, D3 farmasi 3 orang, D3 keperawatan gigi 2 orang, D1 kebidanan tidak ada, analisis kesehatan 1 orang, perawat tidak ada, perawat gigi SPRG tidak ada, asisten apoteker tidak ada, pekarya kesehatan tidak ada, S1 sarjana komputer 1 orang, S1 sarjana ekonomi 4 orang, S1 sarjana sosial 1 orang, S1 sarjana psikologi 1 orang, koordinator Jumantik sebanyak 2 orang, dan juga pegawai yang jabatan SMA atau SMK sebanyak 9 orang. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Tabita Trinandia Bruce Miring dengan 3 digit NIM terakhir 232 dari SGDB 1, izin untuk menjelaskan terkait mekanisme pendanaan Puskesmas Denpasar Selatan 2. Dalam mekanisme pendanaan Puskesmas, terdapat beberapa sumber pembiayaan utama yang digunakan untuk menjalankan program dan pelayanan kesehatan. Sumber dana tersebut meliputi APBN, APBD 1, APBD 2, BLUT, dan juga BOK. Untuk data yang diperoleh untuk APBN dan juga APBD 1 untuk Puskesmas Denpasar Selatan 2 tidak mendapatkannya, namun terdapat juga dana dari APBD 2 yang berjumlah 171.392.000 yang seluruhnya sudah direalisasikan atau sudah digunakan. Selanjutnya terdapat dana Badan Layanan Umum Daerah atau BLUT yang berasal dari kapitasi BPJS, dana jasa giro, serta retribusi yang berasal dari pasien umum dengan total sebesar 1.357.419 rupiah, namun realisasinya baru mencapai 57% atau 771
Rp282.025. Dana BLUT ini umumnya digunakan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan dengan proporsi pembagian 60% untuk jasa pelayanan dan 40% untuk sarana prasarana dari puskesmas. Kemudian terdapat dana BOK atau biaya operasional kesehatan sebesar Rp566.640.000 yang direalisasikan sebesar 55% atau sekitar Rp313.445.103. Dana dari BOK ini berbeda dengan dana BLUT karena diperuntukkan bagi kegiatan promotif dan preventif, termasuk salah satunya adalah dukungan transportasi dalam kegiatan lapangan. Jika dijumlahkan, total pemasukan dana puskesmas ini bisa mencapai Rp1.054.746.600 dengan tingkat realisasi atau yang sudah digunakan sebesar 91,8%. Realisasi ini belum optimal khususnya pada dana BLUT karena salah satunya disebabkan oleh regulasi yang mewajibkan sebagian pengadaan dilakukan melalui produk dalam negeri sehingga membatasi pilihan pembelian barang atau alat tertentu. Dengan demikian, sistem pembiayaan puskesmas dikelola melalui kombinasi dari berbagai sumber dana dengan mekanisme layanan yang terbagi menjadi pembiayaan oleh BPJS dan juga pembiayaan oleh pasien umum. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Tirza Fetania Amaris dengan 3 digit NIM THR 060. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus manajemen pelaksanaan program di Puskesmas 2 dan Pasar Selatan. Jadi, siklus manajemen pelaksanaan program di Puskesmas 2 dan SEL dibagi menjadi 3 tahapan, yakni P1 atau tahap perencanaan, P2 atau tahap penggerakan dan pelaksanaan, dan P3 atau tahap pengawasan, pengendalian, dan penilaian. Pada tahap P1 akan dilaksanakan perencanaan program dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, serta membahas RUK tahun sebelumnya untuk menghasilkan output berupa RPK untuk tahun yang akan berjalan. Pada tahap P2, program akan dilaksanakan sesuai usulan dan teknis yang telah dirancang. Hingga pada tahap P3, program akan diawasi sembari pelaksanaannya, serta dinilai efektivitasnya, serta tercapainya tujuan dari program tersebut. Sekian penjelasan dari saya, dan penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Stefanus Radian, NIM 139. Jadi, untuk dari siklus perencanaan hingga penilaian pada puskesmas ini, itu dilaksanakan dari program P1 hingga P3 itu dilakukan secara aktif melalui Lokakarya Mini. Tujuannya adalah menjaga bagaimana mutu dan terus melaksanakan program yang relevan daripada puskesmas ini di wilayah kerjanya. Setelah itu, Lokakarya Mini ini juga dilaksanakan tiap 1 bulan sekali bersama seluruh pihak puskesmas, dan dengan tujuannya adalah menilik isu yang terjadi di wilayah kerja ini, serta berdiskusi juga dengan pihak puskesmas tentang program yang telah dilaksanakan dan juga akan berjalan. Selain itu ada juga Lokakarya lintas sektor yang dilaksanakan beberapa bulan sekali, tepatnya pada bulan Februari, Mei, Agustus, dan November. Di sini dilibatkan tokoh-tokoh lintas sektoral yang berkepentingan, seperti misalnya pihak kepala desa, pihak kepolisian, sekolah, pihak dari misalnya camat, dan lain-lain yang bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang berbeda mengenai program kesehatan dan masalah kesehatan yang terjadi di wilayah kerja puskesmas ini. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Yohanes Nicholas dengan 3 digit NIM terakhir 089. Untuk program esensial, yang pertama adalah ada promosi kesehatan, yaitu kegiatan edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat. Kedua, program kesehatan lingkungan, yang meliputi pengawasan air bersih, sanitasi, limbah, serta pembinaan PHBS. Ketiga, kesehatan ibu dan bayi, yang mencakup pelayanan ANC, persalinan aman, PNC, dan pemantauan tumbuh kembang. Lalu keempat, keluarga berencana, yaitu pelayanan kontrasepsi dan konseling kesehatan reproduksi. Yang kelima, program gizi, berupa pemantauan status gizi dan intervensi pada kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan lansia. Keenam, kesehatan anak, mencakup pelayanan KIA dan kegiatan kesehatan sekolah. Ketujuh, perawat kesehatan masyarakat, yang fokusnya pada home visit serta pelayanan berbasis komunitas. Kedelapan, ada P2, yaitu imunisasi dan penanganan penyakit menular seperti diare, ISPA, DBD, malaria, cacingan, TB, rabies, kusta, IMS, dan HIV atau AIDS. Nah, kesembilan ada surveillance, yaitu pemantauan dan pelaporan penyakit untuk mendukung tindakan cepat di lapangan. Ke-10 ada PTM, berupa screening dan pengendalian penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Ke-11 ada kesehatan jiwa, yaitu deteksi dini dan pendampingan bagi pasien gangguan jiwa. Ke-12 ada UKS, pelayanan kesehatan dan edukasi hidup sehat di sekolah. Ke-13 ada lansia, yaitu pelayanan kesehatan dan pemantauan penyakit degeneratif pada kelompok usia lanjut. Selanjutnya, masuk ke program non-esensial.
Yang pertama ada UKGM, yaitu pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk anak sekolah dan masyarakat umum. Kedua ada Yankes Stratcom, yakni pelayanan kesehatan tradisional komplementer seperti acupressure atau herbal. Nah, ketiga ada Kasorga, yaitu pembinaan aktivitas fisik dan pencegahan cedera olahraga. Nah, keempat ada Indra, yang memberikan pelayanan kesehatan mata, THT, dan masalah indera lainnya. Dan yang terakhir ada UKK, yaitu pelayanan kesehatan bagi pekerja baik di sektor formal maupun informal. Baik, perkenalkan nama saya Yanti Graciela dengan 3 digit NIM terakhir 162 dari SGDB 1, izin mempresentasikan hal selanjutnya. Jadi menurut data Puskesmas Denpasar 2 Selatan, rata-rata kunjungan pasien perharinya itu sekitar 87 orang, dan kasus-kasus yang biasanya membuat pasien datang ke Puskesmas itu bisa dilihat pada layar, dan data ini adalah data per Oktober 2025. Yang paling tinggi adalah common cold atau acute nasopharyngitis itu sekitar 400 kasus, lalu ada hipertensi primer itu sekitar 190 kasus. Lalu yang ketiga itu ada HIV unspecific itu sekitar 175 kasus, dan kasus-kasus yang wajib ditangani di puskesmas atau tidak boleh dirujuk itu ada sekitar 144 kasus. Itu sesuai dengan aturan BPJS Kesehatan, dan kasus-kasus tersebut dibagi menjadi beberapa sistem. Yang pertama, sistem saraf, psikiatri, mata, THT, jantung dan paru, endokrin, dan juga yang lain-lain. Baik, perkenalkan nama saya Wilson Eko Putra Tanuwijaya dengan NIM akhir 084. Jadi, JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional adalah program asuransi kesehatan milik dari pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kesehatan dasar bagi seluruh rakyat agar dapat berobat dengan biaya terjangkau atau gratis. Dari wilayah yang dicakup Puskesmas 2 Denpasar itu sendiri terdapat sebanyak 46.665 jumlah penduduk. Dari jumlah penduduk tersebut, Puskesmas sudah berhasil mendaftarkan 19.570 peserta JKN dengan cakupan akhir sekitar 42%. Perkenalkan, saya Wildan yang akhir 174. Izin melanjutkan ke sistem pembiayaan pelayanan kesehatan. Untuk pembiayaan pelayanan kesehatan yang berlaku di puskesmas ada tiga pos utama, yaitu yang pertama dari APBD tingkat 2, lalu ada bantuan operasional kesehatan, dan juga ada pendapatan Badan Layanan Umum Daerah atau PLUD. Komponen pendapatan PLUD yang ada di Puskesmas 2 Densel ini dia ada kapitasi JKN, lalu ada jasa giro, dan juga retribusi pelayanan umum yang bersumber dari pasien. Di mana kombinasi pendanaan itu digunakan untuk menjalankan keseluruhan operasional puskesmas, mulai dari pengadaan fasilitas hingga pembayaran insentif pegawainya. Kemudian dari keterangan juga 60% dari pendapatan PLUD itu dialokasikan ke pembayaran Jaspel, di mana ini sesuai dengan Permenkes nomor 6 2022 yang menyebutkan bahwa untuk penerimaan dana kapitasi sebenarnya itu sekurang-kurangnya memang 60% harus dialokasikan untuk pembayaran jasa pelayanan. Nah, berdasarkan peraturan itu juga berarti sisa 40% dari dananya itu digunakan untuk menunjang biaya lain, bisa alat kesehatan, bahan medis, dan juga belanja obat. Perkenalkan, saya Scalan Hartanto dengan 3.145, dan di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait detail jumlah pasien rujukan dari Puskesmas 2 Denpasar. Jadi rata-rata jumlah kunjungan pasien per hari di Puskesmas ini untuk data terbaru tahun 2025 adalah 100 kunjungan per hari. Dan dari jumlah tersebut, pasien yang dirujuk ke rumah sakit itu adalah sekitar 10 orang setiap harinya. Dan angka rujukan ini menunjukkan bahwa Puskesmas Denpasar Selatan 2 masih belum sesuai dengan harapan BPJS, di mana nilai rujukan yang diharapkan oleh BPJS ada di bawah 5%, dan juga mampu menangani sekitar 155 jenis penyakit berbeda. Dan kasus yang biasa dirujuk bukan karena ketidakmampuan puskesmas dalam menangani secara klinis, melainkan karena keterbatasan dalam pemberian resep obat yang hanya bisa diresepkan sesuai anjuran dokter spesialis. Kasus yang paling umum dirujuk meliputi chronic ischemic heart disease, pasien diabetes yang bergantung pada insulin, dan juga dyspnea atau sesak nafas. Mungkin sekian dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Valentina Chandra Wijaya dengan 3 digit nakir 116. Di sini saya berasal dari SDTB 1 menjelaskan dari wabah di 3 tahun terakhir dan upaya penanganan dari Puskesmas Denpasar Selatan 2. Yang mana untuk wabah di 3 tahun terakhir sendiri yang pertama ada wabah COVID-19 yang mana merupakan wabah atau pandemi nasional bahkan internasional. Sehingga untuk penanganannya Puskesmas ini hanya bisa untuk melakukan instruksi dari pusat melalui Kementerian Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan, yaitu dengan melaksanakan pencegahan berupa 3M, kemudian surveillance, dan juga pelaporan. Selanjutnya ada KLB Campak, yang mana kejadian luar biasa ini terjadi pada suatu sekolah di wilayah administrasi dari Puskesmas Denpasar Selatan 2. Disebabkan oleh adanya penolakan adanya imunisasi measles rubella sehingga tidak tercapai dari kekebalan kelompok, yang mana menyebabkan adanya 16 kasus campak di sekolah tersebut. Kemudian untuk penanganannya dimulai dari pemeriksaan epidemiologi yang mana mengecek dari sumber penularan dan juga status imunisasi. Setelah itu, Puskesmas ini melakukan outbreak response immunization yang mana mengimunisasi secara cepat bagi yang belum terimunisasi sehingga terbentuk adanya imun. Dan juga melakukan adanya edukasi orang tua di sekolah sehingga anak-anaknya bisa diimunisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan saya Cia Cinta dengan 3 digit dan terakhir 09 izin memaparkan mengenai hasil evaluasi program di mana di sini membahas mengenai indikator keberhasilan program Puskesmas yang merujuk pada surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar nomor 400.7.2.3/2039 garing Dikes mengenai indikator kinerja utama atau IKU dan juga indikator kinerja integrasi layanan primer. Pada indikator kinerja utama terdiri dari 5 program, yakni program pertama yaitu promosi kesehatan dengan cakupan posyandu aktif, tatanan kesehatan dan juga pemberdayaan masyarakat. Kemudian pada program kesehatan lingkungan di mana di sini mencakup sanitasi total berbasis masyarakat dan juga tempat pengolahan pangan dalam pengawasan. Selanjutnya untuk program kesehatan keluarga terdiri dari cakupan kesehatan ibu, balita, anak, siswa, calon pengantin, dewasa dan juga lansia. Kemudian untuk program gizi yang merujuk pada target nasional yaitu mengenai cakupan pemberian ASI dan juga asupan energi kepada balita yang kurang gizi dan juga adanya program P2P. Selanjutnya pada indikator kinerja integrasi layanan primer terdiri dari klaster 1-5 di mana pada klaster 1 membahas mengenai manajemen yang terdiri atas 12 poin, untuk klaster 2 membahas mengenai ibu dan anak yang terdiri atas 28 poin, kemudian klaster 3 membahas mengenai poin-poin usia produktif dan lansia yang berjumlah 48 poin, dan klaster keempat mengenai penanggulangan penularan penyakit yang terdiri atas 9 poin, dan yang terakhir klaster kelima yang mengenai lintas klaster yang terdiri atas 3 poin. Selain itu diukur juga dari manajemen mutu pelayanan melalui dari kepuasan masyarakat dan juga indeks pelaporan dan juga keuangan data dan juga informasi. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Ayu Pratnigita Maharani dengan 3 digit akhir 062. Jadi, saya mohon izin masuk di bagian cakupan seluruh program wajib di Puskesmas, di mana program wajib di UPTD Puskesmas 2 Denpasar Selatan sendiri ini mencakup pelayanan KIA, imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit, perbaikan gizi, kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, serta program kesehatan keluarga seperti layanan remaja, lansia, dan juga kesehatan jiwa. Adapun untuk seluruh program dilaksanakan itu melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan juga rehabilitatif yang disertai upaya deteksi dini dan pemberdayaan masyarakat melalui posyandu, penyuluhan, surveillance, serta kerjasama antar lintas sektor. Adapun program yang belum mencapai target per bulan Juli ini adalah screening TB pada balita, di mana capaiannya baru 51%, yaitu di 113 dari 223 orang. Dan juga untuk kelas ibu hamil itu belum mencapai target persentase. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ratri Deong Raini dengan 3 digit terakhir 107, anggota SGD dari A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan 3 program dengan cakupan yang masih di bawah target. Yang pertama yaitu ada screening TBC pada balita. Hal ini disebabkan karena keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan screening, sedangkan balita yang datang ke puskesmas itu sangat banyak. Selain itu juga waktu pelayanan yang tidak mencukupi. Kedua adalah partisipasi kelas ibu hamil. Hal ini disebabkan akibat kesadaran ibu hamil yang masih rendah untuk ikut berpartisipasi aktif dalam kelas ibu hamil. Dan yang ketiga yaitu imunisasi lanjutan anak pada umur 7-12 tahun, di mana hal ini dikarenakan jadwal imunisasi itu terganggu akibat pelaksanaan kegiatan bias atau bulan imunisasi anak sekolah pada bulan September dan juga November. Mungkin sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Sri Darmayanti dengan 3 digit NIM terhadap 38. Izin melanjutkan presentasi di bagian pengoptimalan upaya yang dilakukan oleh Puskesmas pada program kerja yang belum mencapai target. Jadi untuk memperbaiki cakupan program yang belum mencapai target, Puskesmas di sini Denpasar Selatan 2 itu melakukan evaluasi dan juga analisis penyebab kegagalan, lalu menyusun rencana tindak lanjut melalui penyuluhan dan juga kunjungan kepada masyarakat, di mana untuk peningkatan kualitas pencatatan termasuk penggunaan sistem elektronik serta perbaikan akses dan mutu layanan menjadi langkah penting. Puskesmas juga memperkuat kolaborasi dengan instansi pemerintah sesuai dasar hukum yang berlaku, disertai monitoring evaluasi rutin dan peningkatan motivasi petugas agar implementasi program berjalan lebih optimal. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putu Kela Darwinaya dengan 3 digit NIM akhir 113. Jumlah penduduk, rasio jenis kelamin, dan komposisi umur di wilayah kerja Puskesmas. Distribusi penduduk per wilayah, Kelurahan Renon, jumlah penduduk terbesar, 15.109 jiwa. 32,39%. Desa Sirkayakau, 12.936 jiwa, 27,70%. Kelurahan Sanur, 9.453 jiwa, 20,26%. Desa Sanur Kanja, 9.167 jiwa, 19,64%. Rasio jenis kelamin, laki-laki 49,50%, perempuan 50,48%. Kemudian umur penduduk, kelompok bayi berusia 0 sampai 11 bulan berjumlah 759 jiwa atau sekitar 1,63% dari total penduduk. Sementara itu, kelompok anak balita usia 12 hingga 59 bulan berjumlah 2.893 jiwa atau sekitar 6,20%. Bila digabungkan, total balita mencapai 3.677 jiwa, yaitu 7,88% dari keseluruhan penduduk. Kemudian kelompok remaja merupakan kelompok usia terbesar dengan jumlah 6.532 jiwa atau sekitar 14%. Untuk kelompok lansia terdapat 1.989 jiwa lansia usia 60 hingga 69 tahun dengan 40,26%, serta 895 jiwa lansia usia 70 tahun ke atas, jumlah 1,92%. Total penduduk 46.665 jiwa. Perkenalkan, nama saya Yakub Theodorus Angin Indo Senior dengan 3 digit M terakhir 121. Di sini saya ingin untuk menjelaskan pada bagian angka fertilitas, kematian maternal, bayi dan juga balita pada Puskesmas 2 Denpasar Selatan. Baik, jadi yang pertama dari angka fertilitas, di sini saya menemukan bahwa kelahiran hidup pada Puskesmas ini yaitu berada di angka 758. Lalu untuk angka kematian maternal, di sini kita menemukan kematian maternal itu berada di angka 0, yang dimana kelahiran hidupnya itu 758. Yang dimana untuk mencari angka kematian maternal itu kita bisa membagi kematian maternal dibagi dengan kelahiran hidup lalu dikali dengan 100.000 per 100.000, lalu kita akan di sini mendapatkan angka 0 per 100.000 ke 100.000 kelahiran hidup. Lalu yang ketiga ada angka kematian bayi, yang dimana angka kematian bayi di sini kami menemukan bahwa kematian bayi itu ada 5, lalu kelahiran hidupnya itu 758, yang dimana untuk mencari angka kematian bayi, di sini kita bisa membagi kematian bayi dibagi dengan kelahiran hidup yang dikali dengan 1.000. Lalu di sini mendapatkan hasil 6,59 per 1.000 kelahiran hidup. Lalu untuk penyebab utama dari kematian bayi di sini yaitu adalah yang pertama bakterial sepsis of newborn, lalu yang kedua malformasi jantung kongenital, lalu yang ketiga ada intraurin hipoksia, lalu ada prematur dengan malformasi kongenital, dan juga yang terakhir kelahiran prematur. Dan yang terakhir yang keempat yaitu angka kematian balita, yang dimana di sini saya menemukan kematian balita itu 0, berangka 0 pada Puskesmas ini dengan kelahiran hidup 758, yang dimana jika kita menghitung angka kematian balitanya itu, yang dimana kita membagi angka kematian balita dibagi dengan kelahiran hidup dikali dengan 1.000, kita mendapatkan angka 0 per 1.000 kelahiran hidup. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih banyak. Baik, perkenalkan, saya Raisa Fatini Maharani dengan NIM akhir 217 dari SGD A1.
Jadi berdasarkan data kunjungan pasien di Puskesmas 2 Denpasar Selatan, penyakit yang paling banyak itu ditemukan adalah acute nasopharyngitis atau common cold dengan sekitar 400 kasus. Setelah itu diikuti dengan essential hypertension, HIV yang tidak terinci atau unspecified, kemudian ada myalgia, chronic ischemic heart disease, dyspepsia, tonsilitis akut, necrosis of pulp, DMT2, dan juga gingivitis kronis. Di mana di luar dari 10 penyakit terbanyak tersebut, Puskesmas juga menerapkan beberapa penyakit sebagai prioritas layanan, yaitu meliputi diare, kemudian ada ISPA yang meliputi tuberkulosis paru dan juga pneumonia, kemudian ada infeksi saluran kencing dan juga infeksi yang menular seksual seperti gonore, sifilis, dan juga HIV. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Rosalika Kusnanegara dengan 3 digit terakhir 194. Di sini saya akan menjelaskan proporsi balita yang mengalami masalah di wilayah kerja Puskesmas. Dari total 1.487 balita sasaran, tercatat 14 balita atau 0,9% mengalami gizi kurang dan 6 balita atau setara dengan 0,4% mengalami obesitas. Kedua masalah gizi ini masih berada pada tingkat yang rendah, masing-masing di bawah 1%, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya deteksi dini dan intervensi gizi dasar telah berjalan cukup efektif dalam menjaga kasus ekstrim tetap terkendali. Namun, perhatian terbesar perlu difokuskan pada stunting yang menjadi isu prioritas nasional. Terdapat 19 balita yang mengalami stunting atau sebesar 1,3% dari sasaran, jadi angka tertingginya dibandingkan masalah gizi lainnya. Dengan demikian, program intervensi gizi selanjutnya harus menitikberatkan pada pencegahan dan penanganan stunting melalui perbaikan asupan gizi serta dukungan di tingkat keluarga juga komunitas. Perkenalkan, nama saya Putu Mirawai sebagai Putri dengan 3 digit yang terakhir 215 dari SGD A1. Berikutnya pembahasan mengenai integrasi dari layanan primer, di mana Puskesmas Denpasar Selatan 2 sudah mulai menerapkan ILP ini. Hal ini terlihat dari layanan yang tidak hanya menangani keluhan utama, tetapi juga disertai dengan screening komprehensif, faktor resiko, dan juga penyakit penyerta yang sesuai dengan amanat PMK 19 tahun 2024. Namun, implementasinya belum optimal. Dua sistem masih berjalan secara paralel, yaitu sistem klaster, di mana program seperti KIA, Gizi, PTM, dan juga promosi kesehatan, serta adanya UKM esensial dan juga pengembangan, yang dimana ini menuntut untuk pendekatan lintas program. Akibatnya, integrasi baru terjadi di level klinis, belum pada level manajerial ataupun perencanaan. Keterbatasan juga muncul karena pedoman teknis operasional ILP yang memang belum lengkap dan juga SDM yang masih disusun berdasarkan klaster, sehingga kolaborasi multidisiplin belum bisa berjalan secara maksimal. Dengan kondisi ini, ILP dapat diterapkan tetapi masih memerlukan penguatan agar integrasi layanan dapat terwujud secara menyeluruh. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, izin untuk melanjutkan mengenai integrasi layanan primer. Sebelumnya perkenalkan, saya Sheryl Aika Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 129 dari SGD A1. Di mana dampak kondisi saat ini, Puskesmas sudah berjalan pada jalur yang benar, tetapi integrasi masih kombinatif, belum benar-benar terstruktur. Adaptasi mandiri dilakukan melalui adanya lokakarya mini lintas sektor, koordinasi informasi antar program, dan juga screening mandiri di tiap poli. Kemudian, untuk rekomendasi penguatan, itu bisa dilakukan harmonisasi perencanaan lintas sektor, penyusunan alur screening terpadu berbasis resiko di seluruh layanan, kemudian peningkatan kapasitas SDM sesuai dengan model ILP dalam PMK 19 tahun 2024, dan juga integrasi bertahap tanpa mengganggu mekanisme dari BLUT yang sudah berjalan. Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, izin masuk. Perkenalkan, nama saya Sylvia dengan 3 digit market 130. Untuk kendala, kekurangan, dan juga kelebihan Puskesmas dalam integrasi layanan primer, yang pertama adalah kekurangan. Beberapa layanan sebenarnya bisa ditangani di FKTP, tapi dirujuk karena keterbatasan alat. Yang kedua, kekurangan SDM dan beban kerja tinggi. Yang ketiga, keterbatasan fasilitas dan sarana prasarana. Yang keempat, pembiayaan terkait aturan JKN dan tidak fleksibel. Lalu untuk kelebihannya sendiri, integrasi program UKM UKP sudah berjalan cukup baik, memiliki inovasi program yang mendukung sistem promotif preventif, serta terdapat proses manajemen yang sistematis. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sekian presentasi dari SGD A1 dan juga B1. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.